semua dari satu ya. Aku akan mengulang semua. Oke, kita mulai lagi dari awal. Perkenalkan, nama saya Mikael Jigis Temorang dengan NIM 2401020105. Sini saya akan jakan UAS Prakjarkom. Oke, kita masuk ke studi kasusnya. Yang pertama, PT Maju Bersama adalah perusahaan distribusi barang dengan 3 divisi, keuangan, SDM, dan operasi, yang semuanya harus bisa saling berkomunikasi dan mengakses satu server database. Kita akan mengerjakan 10 tugas praktikum sesuai dengan soal, mulai dari desain topologi, subnetting, FSLM, konfigurasi IP, routing, pengujian konektivitas, monitoring, traffic, troubleshooting, analisis MCP, sampai evaluasi keamanan router. Langsung saja kita mulai dari pertama, yaitu merancang topologi jaringan. Oke. Di sini pada rancangan topologi jaringannya saya menggunakan (2911) untuk router, 4 switch. Kenapa 4? Karena nantinya untuk divisi keamanan itu membutuhkan sekitar 50 PC, dan switch pada 29611 ini hanya dapat menampung sekitar 25 PC saja. Jadi dibutuhkan 2 switch agar dapat menampung 50 PC. Nah, untuk PC-nya awalnya tuh kita hanya menggunakan 3 aja dari setiap divisi. Ini tuh nanti sebagai implementasi nyata. Kalau misalnya 3 ini aja udah bisa, maka yang lain juga akan bisa. Dan yang terakhir itu kita tambahkan server di keamanan. Oke, kalau udah kita coba hubungin dulu kabelnya. Sini, 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 tuh, sini, 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 dan sini. Oke. Aturan routernya itu pada keamanan dia mulai dari F101 ke Giga 0/0, yang untuk switch SDM ke Giga 01 dan operasional ke 0/2. Lanjut ke bagian tugas kedua, yaitu subnetting FLSM. Nah, bentar ya. Kita coba ke tabelnya. Aduh, salah lagi, Cok. Astagfirullah. Untung belum jauh. Cisco, Mang.
Ulang lagi dari awal, men. Take ketiga and action. Halo, perkenalkan nama saya Mikael Regis Tumoran dengan NIM 2401020105. Di sini saya akan mengerjakan UAS praktikum jaringan komputer yang dimana dengan studi kasus PT Maju Bersama adalah perusahaan distribusi barang dengan 3 divisi, yaitu keuangan, SDM, dan operasional. Yang semuanya tuh harus bisa saling berkomunikasi dan mengakses satu server database. Nah, ya ini ngapain aja sih? Nah, tugas kita itu adalah mendesain topologi, subnetting SLM, konfigurasi IP, routing, pengujian konektivitas, monitoring grafik, troubleshooting, analisis MCP, sampai evaluasi keamanan router. Langsung saja kita mulai dari nomor pertama, yaitu merancang topologi jaringan. Nah, pada topologi jaringan ini, saya menggunakan router bertipe 2911. Kenapa ini langsung router 3 ya? Lalu di sini saya akan menggunakan sekitar 4 switch. Kenapa sih 4? Karena pada divisi keamanan itu tuh membutuhkan sekitar 50 PC di dalamnya. Nah, router switch bertipe 2960 ini hanya dapat menampung sekitar 25 PC atau 25 port. Nah, jadi untuk mencapai 50 kita membutuhkan sekitar 2 switch. Saya sama. Dan untuk STM itu sekitar 25 dan operasional itu sekitar 10 PC. Nah, awalnya ini saya akan menggunakan sekitar 3 per PC aja dari per divisi. Kenapa sih? Tuh biar performanya ringan dan cepat. Nah, kalau misalnya nanti semuanya udah berjalan lancar, itu tuh bakalan bisa dilanjutin. Dan kita tinggal menghasilkannya, tinggal menyambungkannya saja. Ya, tidak kelupaan server. Nah, pada perancangan kali ini, di sini saya menggunakan topologi star. Mana? Aduh, salah. Itu biar berpusat pada routernya. Oke, ini adalah rancangan dari topologi PT Maju Bersama menggunakan topologi star. Nah, router portnya yaitu pada keamanan di sini saya dari F01 ke Giga 01. F01 ke Giga 01 gig ini dari F01 Giga 0 per 0. Dari F01 ke Giga 01, F01 ke Giga 02. Oke, lanjut ke router tugas kedua yaitu subnetting FSLM. Nah, kita akan masuk ke dalam tabelnya. Bentar ya. Di sini saya sudah menganalisis yaitu ada keuangan dengan 50 host, SDM dengan 25 host, operasional dengan 10 host, serta server dengan 1 host. Nah, ini tuh nanti servernya digabung aja dengan keuangan. Jadi dia nggak usah punya sendiri. Nah, total IP-nya tuh saya menggunakan prefixnya per 26 pada keuangan, SDM itu 27, operasional per 28.
dengan total IP itu sebanyak 64 buah, 32 buah, dan 16 buah. Dengan network address mulai dari 10/0, 60 per 10 per 64, 10 per 96, dan range itu mulai dari 1 sampai 62, 65 sampai 94, 97 sampai 110, dan ini juga sama lah, virtuous dan itu lain. Oke, itu aja tentang tugas 2. Kita lanjut ke tugas 3, yaitu konfigurasi IP address. Nah, kita balik lagi. Streaming. Kita makan. Bentar, aku mau cek di akun lain. Sebenarnya streaming nggak sih? Oke, streaming ya. Streaming ya. Oke, kita balik lagi. Kita akan melakukan konfigurasi router. Oke, kita masuk ke dalam router. Dan kita klik pada CLI. Nah, kita langsung tekan no aja. Di router kita akan konfigurasi baru conf terminal. Habis itu kita ubah namanya host name PT maju bersama. Lalu kita masuk seperti pada nomor 2 tadi dengan cara kita setting interface-nya. Interface gigabit adher net 0/0 describe yang divisi keuangan masuk IP address 92.168.10.1 dengan gateway yaitu 255.255.192 masuk lagi live. Lanjut untuk setting ke bagian divisi SDM.
Terakhir untuk divisi operasional. Oke, setelah interface-nya aktif, di sini saya menggunakan DHCP pool untuk uh, bagian keuangan atau divisi keuangan. So, network salah IP DHCP pool. Setting default routernya. Dan DNS servernya. Tidak. DCP pada divisi keuangan sudah selesai. Kita lanjut ke bagian divisi lain, yaitu divisi SDM. Oke, sudah selesai pada divisi SDM. Lanjut ke terakhir, yaitu divisi operasional.
Oke, kita tambahin alamat DHCP-nya. Oke, udah selesai. Kita bakalan cek apakah DHCP-nya berhasil atau enggak. Berhasil ya. Ya, kita akan terapkan semua ke semua PC. Belum disiram. Oke, kalau udah semuanya bisa, kita bakalan verifikasi di router. Ya. Oke, semuanya berhasil ya. Oke, setelah semua selesai konfigurasi, di sini kita akan melakukan konfigurasi routing. Lalu kita cek aja. Nah, cara ngeceknya itu dengan menggunakan show IP route. Aduh. Nah, di sini tuh mereka udah sering terhubung. Ada C, dan ada C. Jadi pada setiap divisi keuangan, divisi SDM, dan divisi operasional itu udah saling terhubung. Jadi kita nggak perlu lagi melakukan routing tambahan karena dia udah saling terhubung. Lanjut, kita bakalan melakukan tugas 5, yaitu melakukan pengujian konektivitas dan ping
kuantitas ping dan tracer. Oke, contoh saya bisa ping dari ke divisi sebelah, dari divisi keamanan. Oke, berhasil ya. Kita coba dari divisi operasional. Oke, juga berhasil ya. Oh iya, kita belum setting di sini. Itu servernya. Oke, udah pas. Habis itu, kita bakalan melakukan tracer atau uji konektivitas melalui jalan mana aja sih. Kita bisa dari tracer sini. Nah, saat yang pertama dia mulai dari sendiri. Lalu dia melalui router dan sampai ke PC operasional. Oke. Setelah ping dan tracer berhasil, tuh kita telah berhasil menjawab soal nomor 5, tugas 5. Nah, tugas 6 itu kita diminta untuk monitoring grafik dengan menggunakan simulation mode. Jadi ini tuh simulation mode. Nah, sebelum kita masuk ke monitoring traffic, kita melakukan filter, atau ini udah difilter ya sama saya. Jadi jadi MCP saja. Nah, habis itu dari PC keuangan kita melakukan ping ke server. Mulai. Nah, ini udah mulai ya. Ya, agar lebih jelas kita gedein lagi. Nih. Nggak bisa. Kita mulai. Saat bakalan mulai. Nah, ini tuh kita bisa melihat paketnya tuh bergerak secara visual. Mulai dari PC, lalu ke switch, lalu ke server, balik lagi. Nah, di kolom event list itu nampak waktu dari setiap hopnya. Misi 0 kirim request. Nah, kita coba.
Switch meneruskan, server menerima, dan dia bakalan reply balik. Ini tuh adalah bukti visual bahwa jaringan sudah berfungsi dengan normal. Nah, pada tugas 7, kita melakukan analisis keterlambatan jaringan. Nah, kalau kita lihat pada event list simulation mode atau pada slide analysis, tugas kita adalah mencari kemungkinan kenapa sih terlambatnya jaringan pada jam 8 sampai jam 12. Kalau misalnya dari hasil simulasi sih jaraknya itu lumayan dekat. Antara dari 0,0 ke 1, lalu ke 2, lalu ke 3. Jadi itu sebenarnya bukan masalah routingnya yang menyebabkan jaringannya lambat. Ada beberapa kemungkinan, yaitu pertama bandwidth collision atau connection. Jadi itu maksudnya semua divisi itu berbagi satu jalur ke router. Saat jam kerja, traffic 3 divisi terus membebani router secara bersamaan, sehingga antrian paketnya menjadi meningkat. Kedua, yaitu broadcast domain yang besar. Karena kita tidak menggunakan VLAN, satu subnet itu seperti per 26 itu bisa menampung 60 DOS. Setiap kali ada broadcast seperti RP request, semua host dalam subnet menerima paket itu yang membuang bandwidth. Solusinya jangka panjang yang dapat kita terapkan itu menggunakan implementasi VLAN untuk memisahkan broadcast di domain. Oke, lanjut ke tugas 8, yaitu troubleshooting konektivitas. Nah, tugas ke-8 itu adalah troubleshooting terhadap permasalahan yang ada di soal. Nah, misalnya ada studi kasus yang dimana keuangan itu nggak dapat mengakses server database. Karena apa? Karena bisa saja di server itu, oh ya ini kita balik dulu ke real time. Kita clear dulu, karena udah penuh. Kita balik ke real time. Nah, pada server itu bisa saja terjadi kesalahan penulisan IP address ketika kita melakukannya secara manual atau secara statik. Nah, langkah apa sih yang dapat diterapkan? Yaitu salah satu langkah yang dapat diterapkan adalah menggunakan DHCP, yaitu setting secara otomatis di router. Nah, ini tuh berfungsi meminimalisir kejadian-kejadian seperti typo, salah penulisan, ataupun kelupaan. Tadi kita udah sampai bagian mana ya? Gitu. Nah, selain itu, kita juga bisa ngecek dengan soal DHCP binding tadi untuk memastikan bahwa setelah kita melakukan DHCP otomatis, kita cek apakah semuanya sudah sesuai atau sudah masuk atau belum. Ini. Oke. Lanjut ke tugas 9, yaitu kita akan menganalisis paket MCP. Oke. Nah, kita bakalan coba munculin kembali paket MCP-nya dengan cara melakukan ping. Kita masuk lagi kembali ke simulation mode. Nah, kita bakalan ping lagi. Ping. Lalu kita start. Nah, pesan bakalan langsung memulai dan mengantar ke dalam switch, dan dia bakalan ngantar ke semua. Lalu dia kembali. Nah, paketnya tuh berhasil
kembali nih daripada selalu menyebar bolak-balik, ya kan? Nah, kalau misalnya dia sudah berhasil dan balik, ini tuh membuktikan bahwa MCP kita tuh berhasil dikonfigurasikan, atau DHCP kita tuh berhasil dibuat. Oke, lanjut ke tugas 10, yaitu evaluasi keamanan router. Coba tampilannya saya lihat ya. Nah, tugas ke-10 tuh adalah mengevaluasi dan menerapkan keamanan dasar router. Di soal itu disebutkan bahwa router masih menggunakan password yang default dan tuner yang masih aktif. Ini tuh sangat berbahaya karena siapapun bisa masuk ke dalam router. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi keamanan yang membuat dia dapat menjadi lebih kuat lah. Oke. Pertama, kita masuk dengan N. Setelah dengan masuk kon terminal. Aduh, oh ya. Jangan lupa dimatikan dulu. Sebentar ya. PC saya agak nge-lag. Oke dah. Matiin dulu. Sabar ya. Oke dah. Lag banget. Nah, kita balik lagi ya ke setting keamanan pada terminal. Langkah yang pertama itu kita mengganti enable secret-nya. Jadi maju bersama 2024. Yang kedua itu kita melakukan enkripsi pada semua password. Kalau udah kita buat user lokal. Lanjut, kita bakalan melakukan setup SSH.
Nah, kita CryptoKey gerakan SEA. Kita pilih 24 bit ya. Lalu kita aktifkan IP SSH 2%. Lalu kita matikan telnet dan aktifkan SSH only. Lalu kita transport input SSH. Lalu kita lakukan login lokal. Typo. Kita exchange kita lakukan password console. Spin passwordnya. Login. Lalu kita exit demo lagi. Nah, kita tambahkan bendera peringatan. Hanya didapat diakses oleh pengguna khusus. Tuh. Oke, kalau udah semua kita end dan memory. Oke, kita bakalan cek lagi IP sisanya. Oke, SS-nya hidup dengan versi 2.0. Nah, keamanan apa sih yang aku buat? Jadi pertama itu saya menggunakan enable secret. Pertama itu saya enable secret itu diganti. Jadi kita nggak menggunakan password default. Itu mencegah keamanan bahwa semua orang bisa masukkan password yang basic. Lalu telnet itu dinonaktifkan, diganti dengan SSH2 yang lebih terenkripsi. Lalu ada service password encryption. Jadi password itu nggak tersimpan di dalam plain text. Serta bandar MTM
yang digunakan untuk memperingati seseorang yang mengakses yang tidak memiliki akses. Ditambah keamanan setiap 5 menit. Jika seseorang tidak aktif, maka dia akan keluar. Oke. Nah, ini kan semuanya sudah selesai dan semua terjawab. Di sini saya bakalan full menerapkan topologi yang diminta. Cara 5.บอกitu ada di pinggiran. 15, 20, 25, 30, 35, 20, 5 kali 5, 25. Kebanyakan. Nih, tinggal kita geser dulu. Ini butuh 25 ya. Hanya butuh 10. Oke. Coba semuanya kabelnya dulu semua. Ya udah. Sedikit lagi megang.
Nah, cukuplah. Dan ini topologi lengkapnya ya. Oh. Oke, inilah full topologi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Mohon dimaklumi. Saya tutup dengan selamat pagi, malam. Bye.